Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari program studi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis desktop menggunakan Java NetBeans dan MySQL. Nah, pada proyek ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Dedi Chandro Parulian Sinaga, Eskom Mkom. Nah, adapun anggota kelompok kami terdiri dari Akbar Maulana Purba, Muhammad Rizal Muhaimin, Odi Junior Manalu, Maira Mauludia, dan saya sendiri, Sinta Suanda. Nah, pada presentasi ini materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Sinta Suanda, yang akan menjelaskan mengenai proyek ini dan dilanjutkan oleh Akbar Maulana Purba yang menjelaskan implementasi program menggunakan Java NetBeans serta demonstrasi aplikasi yang telah dikembangkan. Nah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk ke pembahasan materi. Baik, proyek yang kami kembangkan berjudul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis desktop menggunakan Java NetBeans dan MySQL. Nah, proyek ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Dedi Chandro Parulian Sinaga, Eskom Mkom. Nah, ini nama kelompok yang telah kami sebutkan satu persatu tadi. Nah, latar belakang perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satu penerapannya adalah pada pengolahan perpustakaan, namun dalam praktiknya masih banyak proses pengolahan data buku, data anggota, dan transaksi peminjaman yang dilakukan secara manual. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data, serta risiko kehilangan data. Oleh karena itu, kami merancang sistem informasi perpustakaan berbasis desktop menggunakan Java NetBeans dan MySQL untuk membantu proses pengolahan data menjadi lebih cepat, efektif, dan terstruktur. Nah, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan berbasis desktop menggunakan Java NetBeans dan MySQL. Yang kedua, bagaimana mengolah data buku dan data anggota secara terkomputerisasi. Yang ketiga, bagaimana mengelola transaksi peminjaman buku secara efektif dan efisien. Yang keempat, bagaimana menerapkan metode waterfall dalam pengembangan sistem. Yang kelima, bagaimana menghasilkan sistem yang mudah digunakan oleh admin maupun anggota. Jadi, tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis desktop, mempermudah pengolahan data buku dan data anggota, membantu proses transaksi peminjaman buku secara terstruktur, mengimplementasikan Java NetBeans, Java Swing, Flatleft, dan MySQL, menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan mudah digunakan. Jadi di sini ada manfaat penelitian. Manfaat dari proyek ini ada bagi perpustakaan, sistem ini membantu pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat. Bagi petugas perpustakaan, sistem ini mempermudah pengolahan data buku, anggota, dan transaksi peminjaman. Bagi pengguna, sistem ini memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan perpustakaan. Sedangkan bagi mahasiswa, proyek ini menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan aplikasi desktop berbasis Java dan MySQL. Nah, selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pengelolaan perpustakaan. Yang kedua adalah studi pustaka, yaitu mempelajari jurnal, buku, dan referensi yang berkaitan dengan sistem informasi perpustakaan dan teknologi yang digunakan. Dari kedua metode tersebut
diperoleh kebutuhan sistem berupa fitur login, registrasi anggota, pengelolaan data buku dan data anggota, dan transaksi peminjaman. Jadi di sini juga ada alur penelitian. Nah, alur penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, lalu ada implementasi sistem, pengujian hingga penyusunan laporan. Tahapan tersebut dilakukan secara berurutan dengan proses pengembangan sistem berjalan dengan baik dan terarah. Nah, jadi untuk identifikasi masalah ini, untuk mengetahui kendala pada sistem perpustakaan, pengumpulan data dilakukan untuk observasi dan studi perpustakaan. Analisis kebutuhan digunakan untuk menentukan fitur yang diperlukan. Perancangan sistem meliputi desain antarmuka dan database. Implementasi dilakukan menggunakan Java NetBeans dan MySQL. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Hasil penelitian kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan. Nah, di sini juga ada metode pengembangan dari sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Tahapan kedua adalah perancangan sistem yang meliputi desain database dan antarmuka. Tahapan yang ketiga adalah implementasi, yaitu proses membuat program menggunakan Java NetBeans dan MySQL. Tahapan keempat adalah pengujian sistem, dan tahapan yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Lalu ada perangkat dan teknologi yang digunakan. Nah, dalam pengembangan sistem ini digunakan beberapa teknologi, yaitu ada Java, Java Swing, Apache NetBeans IDE, FlatLab, MySQL, dan SAMPP. Jadi teknologi tersebut digunakan untuk membangun aplikasi desktop yang stabil, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan database. Nah, ini dia tadi perangkat lunaknya. Kayak Apache NetBeans IDE ini untuk pengembangan dari aplikasinya, Java dan Java Swing untuk membangun aplikasi desktop ya, FlatLab untuk mempercantik tampilan antarmuka, MySQL sebagai database penyimpanan data. Nah, dia itu juga menggunakan SAMPP untuk menjalankan database secara lokal dan Mendeley untuk mengelola referensi laporan. Lalu kita masuk ke fitur utama dari sistem. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan anggota. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data admin, anggota, buku, dan peminjaman. Sedangkan anggota dapat melakukan registrasi, login, peminjaman buku, melihat daftar pinjam, dan mengelola akun pribadi. Nah, ini kita masuk ke implementasi sistem, login dan registrasinya. Nah, pada slide ini ditampilkan ada halaman login dan registrasi. Halaman login digunakan untuk mempermudah proses autentifikasi pengguna menggunakan username dan password yang telah terdaftar dalam sistem. Sedangkan halaman registrasi digunakan oleh anggota baru untuk membuat akun agar dapat mengakses sistem. Data yang diinput pada proses registrasi akan disimpan ke dalam database dan digunakan saat proses login. Lalu di sini juga ada dashboard admin. Dashboard admin merupakan halaman utama yang muncul setelah admin berhasil login. Pada halaman ini tersedia beberapa menu utama, yaitu kelola admin, anggota, buku, dan peminjaman. Melalui dashboard admin ini dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia dalam sistem dengan lebih cepat dan mudah. Dashboard anggota merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah anggota berhasil login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi anggota dalam menggunakan sistem. Menu yang tersedia meliputi home, pinjam buku, daftar pinjam, dan akun. Yang di sini juga ada menu kelola admin.
Kelola admin digunakan untuk mengelola data administrator. Melalui menu ini, admin dapat menambahkan data admin baru, mengubah data admin yang sudah ada, serta menghapus data admin yang tidak digunakan. Fitur ini membantu dalam pengelolaan pengguna yang memiliki hak akses administrator. Lalu ada menu anggota. Menu anggota digunakan untuk mengelola seluruh data anggota perpustakaan. Admin dapat menambah, mengubah, mencari, maupun menghapus data anggota sesuai kebutuhan. Seluruh data anggota akan tersimpan secara terpusat di dalam database. Nah, selanjutnya di sini ada menu buku. Menu buku digunakan untuk mengelola koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Data yang disimpan meliputi judul buku, penulis, penerbit, kategori, dan stok buku. Pada menu ini tersedia fitur tambahan, ubah, hapus, dan pencarian data buku. Lalu ada menu peminjaman. Menu peminjaman digunakan untuk mengelola seluruh transaksi peminjaman buku. Admin dapat memantau data peminjaman yang dilakukan anggota sehingga proses pengelolaan peminjaman menjadi lebih teratur dan terstruktur. Lalu ada menu pinjam buku. Menu pinjam buku digunakan oleh anggota untuk melakukan peminjaman buku. Anggota dapat memilih buku yang tersedia, kemudian mengajukan peminjaman melalui sistem. Data transaksi yang dilakukan akan langsung tersimpan ke dalam database. Lalu ada menu daftar pinjam. Menu daftar pinjam digunakan untuk menampilkan daftar buku yang telah dipinjam oleh anggota. Melalui menu ini, anggota dapat melihat riwayat dan status peminjaman buku yang sedang berlangsung. Lalu ada menu akun. Menu akun digunakan untuk menampilkan informasi akun anggota yang sedang aktif. Anggota dapat melihat maupun memperbarui informasi akun yang dimiliki apabila diperlukan. Lalu kita masuk ke perancangan database. Database yang digunakan adalah MySQL. Database terdiri dari 5 tabel utama, yaitu admin, anggota, buku, peminjaman, dan user. Kelima tabel tersebut saling terhubung untuk mendukung seluruh proses yang berjalan dalam sistem. Lalu di sini juga ada struktur tabel bagian admin. Nah, tabel admin ini digunakan untuk menyimpan data administrator yang memiliki hak akses dalam pengelola sistem perpustakaan. Tabel ini berisi informasi identitas admin seperti nama dan jabatan, serta informasi waktu pembuatan dan pembaruan data yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan data administrator. Di sini juga ada namanya, tipe datanya, dan keterangannya. Nah, selanjutnya di sini ada struktur tabel anggota. Tabel anggota digunakan untuk menyimpan seluruh data anggota perpustakaan yang telah melakukan registrasi. Data yang tersimpan meliputi nama anggota, email, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan profesi. Data pada tabel ini digunakan dalam proses peminjaman buku serta pengelolaan informasi anggota. Lalu ada struktur tabel buku. Tabel buku digunakan untuk menyimpan seluruh data koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Informasi yang disimpan meliputi judul buku, penulis, penerbit, kategori, serta jumlah stok buku yang tersedia. Tabel ini menjadi sumber utama informasi buku yang dapat dipinjam oleh anggota. Lalu ada struktur tabel peminjaman. Tabel peminjaman digunakan untuk menyimpan transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Tabel ini mencatat informasi anggota yang melakukan peminjaman buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, lama peminjaman, serta tanggal pengembalian buku. Data pada tabel ini digunakan untuk memantau aktivitas peminjaman dan membantu pengelolaan sirkulasi buku di perpustakaan. Lalu ada struktur tabel user. Tabel user digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang dapat mengakses sistem. Tabel ini berisi informasi username,
password, dan role pengguna. Role digunakan untuk membedakan hak akses serta antara admin dan anggota, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya. Di sini juga ada Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. Nah, pada diagram ini dapat dilihat hubungan antara tabel user, admin, anggota, buku, dan peminjaman, sehingga aliran data dalam sistem menjadi lebih cepat dan terstruktur. Lalu kita masuk ke pengujian sistem. Nah, pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang tersedia dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, fitur login, registrasi, pengolahan data, dan peminjaman buku berhasil berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perancangan dan implementasi sistem yang telah kami kembangkan. Untuk menunjukkan implementasi program secara langsung, saya persilakan rekan saya Akbar Maulana Purba untuk menjelaskan struktur program pada Java NetBeans serta melakukan demonstrasi aplikasi yang telah dibuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek secara langsung. Jadi, proyek sistem perpustakaan ini menggunakan layer arsitektur atau arsitektur berlapis. Arsitektur ini membagi aplikasi ke dalam beberapa lapisan yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Tujuannya adalah agar kode program lebih terstruktur, mudah dipahami, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dipelihara. Dengan pemisahan tugas pada setiap lapisan, logika bisnis, tampilan, serta pengolahan data dapat dikelola secara terpisah, sehingga mengurangi ketergantungan antar bagian sistem. Oke, di sini sudah ada beberapa package, ada config, controller, DAO, model, service. Sini saya akan menjelaskan bagian config. Di sini ada kelas database dan kelas Java, dan kelas session. Di kelas database ini berisi konfigurasi database MySQL. Kemudian di kelas session ini fungsinya untuk menyimpan session dari user ketika login. Kemudian bagian model. Model layer merupakan lapisan yang digunakan untuk mempresentasikan data dalam sistem. Layer ini berisi struktur data yang digunakan selama proses pengolahan data berlangsung dan menjadi media pertukaran data antar lapisan. Kemudian ada DAO. DAO atau Data Access Object Layer merupakan lapisan yang bertanggung jawab untuk mengelola akses data. Layer ini menjadi penghubung antara aplikasi dan database sehingga seluruh proses yang berkaitan dengan pengelolaan data dilakukan melalui lapisan ini. Sini sudah ada contoh DAO. Sini berisi query-query database seperti insert, select, update, dan delete. Selanjutnya di sini ada service. Service layer berfungsi untuk menangani logika bisnis pada sistem. Seluruh aturan dan proses yang berkaitan dengan kebutuhan aplikasi dikelola pada lapisan ini sebelum data diteruskan ke lapisan berikutnya. Selanjutnya ada controller layer. Controller layer bertugas menghubungkan tampilan dengan proses bisnis aplikasi. Lapisan ini menerima permintaan dari pengguna, mengatur jalannya proses, kemudian meneruskan permintaan tersebut ke service layer untuk diteruskan, untuk diproses. Oke, selanjutnya bagian view layer. View layer merupakan lapisan antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Layer ini bertanggung jawab untuk menampilkan informasi dan menerima masukan dari pengguna tanpa mengelola logika bisnis maupun akses data secara langsung. Di sini sudah ada beberapa view, contohnya view admin, view out, dan view member. Jadi view admin ini adalah tampilan antarmuka ketika admin login. Selanjutnya di sini ada view member. View member ini fungsinya sebagai tampilan
ketika si member login. Dan selanjutnya di sini ada view out. Di sini tampilan ketika proses authentication seperti login dan register. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demonstrasi aplikasi. Di sini kita langsung saja jalankan projectnya dengan mengklik tombol play ini. Di sini sudah masuk tampilan login. Nah, di sini karena kita mau daftar sebagai anggota, kita klik bagian daftar sebagai anggota, masukkan username. Nah, username ini sifatnya unik, jadi nggak boleh sama user lain. Bisa berupa huruf dan angka, contohnya seperti ini. Kita masukkan user 12 dengan nama user, email user at gmail.com, kemudian masukkan jenis kelamin, masukkan alamat, kemudian nomor handphone. Nah, sini ada opsi profesi. Kita sesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Karena di sini saya mahasiswa, jadi masukkan mahasiswa. Kemudian kita masukkan password. Setelah semuanya terisi, kita bisa daftar. Nah, selanjutnya kita masukkan username untuk login. Kemudian password. Di sini kita bisa melihat passwordnya dan menyembunyikan passwordnya. Kemudian setelah semuanya benar, kita langsung klik tombol masuk dan login sukses. Di sini ada beberapa menu. Ada daftar pinjam, pinjam buku, informasi akun, dan keluar. Nah, di sini kita mau mencoba pinjam buku dulu. Pertama kita pilih buku yang ingin kita pinjam, contohnya seperti 1990. Kemudian masukkan lama peminjaman. Di sini saya mau minjam selama 7 hari. Nah, di sini tanggal kembalinya sudah otomatis diberikan oleh sistem. Kemudian setelah semuanya terisi, kita bisa klik tombol pinjam. Nah, setelah berhasil meminjam, kita bisa lihat daftar pinjam kita di bagian daftar pinjam. Nah, di sini sudah ada informasi peminjaman dari nama, judul, penerbit, tanggal pinjam, nama pinjam, tanggal kembali, dan status. Selanjutnya kita mau mencoba mengubah informasi akun. Di sini kita mengubah usernya jadi member. Namanya menjadi member. Passwordnya ubah 123456. Email yang nggak usah, alamat nggak usah, profesinya nggak usah, dan kita langsung ubah data. Nah, data pun berhasil diupdate. Nah, sekarang kita mau mencoba login sebagai admin. Pertama-tama kita logoutkan dulu. Kemudian sistem akan mengarahkan ke form login. Kemudian kita masukkan username dan password lagi. Kita klik masuk. Nah, di sini admin ada beberapa fitur, yaitu yang pertama kelola admin, kelola anggota, kelola buku, dan kelola peminjaman. Di bagian kelola admin kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus admin. Di bagian anggota kita bisa menambahkan anggota, mengubah, dan menghapusnya. Di sini kita coba menambahkan anggota baru, usernya, masukkan nama, email, masukkan password, kemudian alamat, nomor HP, profesi, dan jenis kelamin. Sini kita tinggal mengklik tombol add dan dia otomatis terkirim ke database.
Nah, selain itu kita bisa mengelola data buku, misalnya mengubah stok atau mengubah informasi buku lainnya seperti tahun terbit, penerbit, pengarang, dan judul buku. Di sini juga kita bisa melihat peminjaman dan mengubah status peminjamannya. Di sini ada dipinjam dan dikembalikan. Nah, jika dikembalikan, stok dari bukunya akan bertambah. So, kita update seperti ini dan berhasil. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelasin mengenai proyek ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sinta Suwanda. Baik, selanjutnya kita masuk ke penutup, yaitu kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi perpustakaan berbasis desktop berhasil dikembangkan menggunakan Java NetBeans, Java Swing, Flatleft, dan MySQL. Sistem ini mampu membantu pengelolaan data anggota, data buku, dan transaksi peminjaman secara terkomputerisasi sehingga proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. Kami berharap sistem yang telah dibuat dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan. Nah, sekian presentasi dari kami. Teknologi bukan hanya tentang menciptakan program, tetapi tentang menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi proyek kami tentang sistem informasi perpustakaan berbasis desktop menggunakan Java NetBeans dan MySQL. Saya Akbar Manapurba. Saya Sinta Suwanda. Saya Mayra Maulidia. Saya Muhammad Rijan. Saya Origin Manalu. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.